ilmiah. Kemudian mungkin boleh dikatakan kalau fiksi itu menyangkut ke akademisinya. Kalau non fiksi, kalau fiksinya itu dibuat-buat. Kalau ya, kalau membagi nih sebenarnya sih secara teori kalau dibagi secara umum yang termasuk koleksi fiksi itu yang pertama itu adalah cerita yang menyangkut tentang dongeng, kemudian folklore, kemudian novel, kemudian cerpen, kemudian mungkin ada sifatnya seperti karya tulis cerpen bergambar, mungkin atau komik, itu masuk ke fiksi. Kemudian yang non fiksi tentu buku yang sifatnya umum seperti pembelajaran, metode-metode apa istilahnya, kiat-kiat sukses belajar, menumbuhkan minat baca, jadi segala macamnya itu. Nah, kembali sekarang ketika di 300 itu ada kondisinya adalah secara umum ilmu sosial. Di 300 itu kan dibagi menjadi 10 divisi selanjutnya. Nah, kemudian kalau dicari mana fiksi dan non fiksi, sebenarnya fiksinya sendiri kalau di 300 itu secara umum dia tidak termasuk dalam fiksi, karena yang termasuk di kelas 300 itu yang di 398 atau 392 itu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu bisa berdasarkan sumber atau data fakta di apa yang terjadi sebenarnya, bisa juga dia dikarang sedemikian sebagai dasar untuk membuat sebuah kebudayaan. Jadi disitulah peran seorang klasifikator atau mungkin petugas perpustakaan dituntut lebih mendalami lagi secara mendetail, dalam arti buku yang ingin teman-teman tentukan itu sebenarnya berdasarkan hasil persepsi diri sendiri, kemudian dituangkan ke dalam DDC classification atau yang menggunakan EDDC sendiri. Nah, kalau dia menyarankan sih kalau menggunakan EDDC, kata kunci yang bisa kita gunakan lebih cepat adalah apa yang menjadi pembahasan umum buku itu. Misalkan nih, kalau misalkan menanam cabai, berarti kalau yang menjadi pokok subjek yang harus kita cari adalah cabainya, cabai. Kemudian dilanjutkan dengan tekniknya, maksudnya ke teknik penanaman cabai, atau mungkin bercocok tanam cabai ya. Tergantung nanti situasi di edisinya seperti apa gitu. Kan katanya kalau buka edisi itu ketik dari judulnya kan, kita ketik katanya kan nggak keluar itu namanya. Karena tidak ada. Jadi begini, edisi itu sebenarnya tidak mewakili judul buku. Ya. Jadi kan kalau kayak itu dilihat dari artikel buku itu dibuat itu untuk edisinya. Artikelnya misalnya kan kayak penanaman cabai tadi. Pentingnya kan penanaman cabai, itu dikatakan cari cabai dulu baru teknik penanaman gitu. Jadi seperti ini teorinya, mungkin yang izin berbagi, kalau menentukan subjek ke buku itu, carilah kata kunci yang mewakili isi bukunya, bukan judulnya. Sebab apa? Banyak buku antara judul dan isi ada yang tidak nyambung, bahkan hampir 70% tidak nyambung. Sama halnya dengan teman-teman menentukan bahwa itu merupakan buku cerita bergambar, padahal judulnya tidak ada cerita bergambar. Cuman apa yang menjadi persepsi teman-teman, karena isi bukunya merupakan buku dan sebuah gambar, ilustrasinya ada di dalam, jadi dikategorikan sebagai buku bergambar atau cerita bergambar. Sebenarnya seperti itu. Menjadi klasifikator dituntut ke persepsi diri sendiri, dituangkan dalam DDC, dicocokkan melalui bagan dan dikaitkan dengan indeks kalau menggunakan DDC yang manual. Tapi karena hari ini sudah ada EDDC, sepertinya segala sesuatu yang berupa asumsi dan persepsi teman-teman bisa dituangkan melalui EDDC, tergantung sekarang bagaimana menyikapi isi daripada buku-buku yang akan di kelas gitu. Kalau misalkan wah ini kayaknya novel, nah kalau dilihat secara sepintas novel, tebalnya segini, mungkin
dari segi judulnya, dari segi covernya. Bisa saja novel, tetapi ketika lebih didalami lagi, sayangnya kalau di sastra itu kan banyak sekali, ada gurindam, ada pantun, ada sajak, ada peribahasa, segala macam sastra bisa masuk ke situ. Jadi bagaimana ada hikayat, gimana kita mengasumsikan bahwa oh ini sebuah karya berupa ini, karena di dalam buku sendiri Nike tidak semua katalog dalam terbitan mencantumkan subjek bukunya, karena semua buku belum tentu mempunyai katalog terbitan gitu. Jadi kembalilah ke teman-teman, sekreatifnya teman-teman, seinovatifnya teman-teman, dan bagaimana menumbuhkan keinginan gitu, keinginan untuk mengetahui lebih dalam bahwa wah buku ini kayaknya seperti ini, buku ini kayaknya seperti ini. Karena banyak sekali contoh buku, mungkin bisa dilihat di sini, banyak sekali contoh buku yang rasanya ini rasanya masuk ke 600. Ya, ilmu komputer kok masuk ke 600. Nah, sementara ilmu komputer dikategorikan masuk ke karya umum di 00. Kenapa ke 600? Nah, ada prinsip-prinsip yang mewakili bahwa ilmu itu harus masuk ke 600 gitu. Mungkin komputer tentang software, komputer tentang apanya. Jadi seperti itu sifatnya. Menentukan ran fiksi dan non fiksi secara umum memang 800 itu tergolong dalam fiksi. Sementara sisanya yang lain itu masih berada di dua sesi ini, antara fiksi dan non fiksi. Cuman kalau 500, 400, 100 dan 200 itu kebanyakan di non fiksinya. Ya, sementara di 700, 800 dan 900 bisa jadi beberapa karya itu berupa fiksi dan non fiksi, seperti itu sih. Gitu. Soalnya kan kalau di SD itu terlihat kan bukunya ada gambarnya kayak cerita tuh dibuat. Ini buku fiksi apa non fiksi, kan ada barcode-nya juga di belakang gininya bukunya untuk penerbitan buku. Kalau di scan itu kadangnya keluar penomoran bukunya di 300, di 600 keluar penomornya itu. Oh, jadi begini, sistem daripada Slim itu sendiri mewakili online public access catalog sebagai mempermudah teman-teman bekerja di sekolah. Sebenarnya itu masih di dua fungsi yang berbeda. Karena apa? Kalau kita menggunakan Slim misalkan di sekolah dengan mode offline, sekolah sendiri yang memfasilitasi teman-teman bekerja, kan belum tentu semua sekolah bisa memfasilitasi perangkat yang kita inginkan. Yang kedua, catatan tiang adalah sekalipun kita masih manual di sekolah, dalam artian belum menggunakan aplikasi Slim, yang terpenting kalau menurut tiang pribadi adalah bagaimana mengorganisir kerja teman-teman yang ada di sekolah dulu. Maksudnya adalah apakah buku itu sudah terinventaris, apakah bukunya sudah diklasifikasi, kemudian diisi kantong buku, mungkin diisi label tanggal kembali, kemudian disampul, ataukah di yang penting itu adalah call number-nya, nomor panggilnya. Itu sebenarnya menjadi kunci pertama ketika teman-teman itu melaksanakan tugas di perpustakaan. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa mengontrol rating siswa-siswa yang datang ke perpustakaan. Apakah tercatat bukunya yang dipinjam, apakah tercatat siswanya yang berkunjung. Karena selama ini adalah SD dan SMP, pokoknya sekolah dalam hal ini unitnya SD sampai SMP sampai SMA itu anggotanya merupakan anggota perpustakaan yang tetap. Jadi perubahannya cuma setahun sekali. Kendati pun ada perubahan yang dinamis, itu pun tidak bisa mempengaruhi situasi penyelenggaraan perpustakaan. Kan belum tentu dalam satu tahun itu jumlah pindah siswa itu mencapai puluhan orang, paling 1-2 orang. Dan itu pun mungkin kalau tiang karena tidak tahu sistem yang saat ini, mungkin pindahnya agak susah, mungkin karena sudah menggunakan Dapode atau menggunakan sistem lainnya yang ada di Kemendikbud atau apa. Sebenarnya sendiri sih kalau Slim itu kan orang rancangan dari Kemendikbud juga kan, kemarin dari versi 7, versi 8, versi 9, hari ini adalah versi buliannya Slim sendiri. Nah, jadi di situ memang ada fitur-fitur yang memudahkan kita dalam bekerja. Kembali sekarang ke sekolah, apakah sekolah siap untuk memfasilitasi dulu, kemudian teman-teman yang bekerja di perpustakaan siap dari awal akhirnya, karena mungkin ya situasinya sama, dari kemarin ada yang di situ kemudian berhenti, diganti baru lagi, kemudian
data yang awal nggak ada, akhirnya kembali kerja dari awal. Jadi Ya, seperti itu ya. kan. Kayaknya sih itu merupakan sebuah apa sih proses teman-temannya. Sama juga kayak dia bekerja di sini, banyak proses yang harus dilalui. Maksudnya bagaimana ketemu dengan teman-teman yang bekerja di perpustakaan, bagaimana ketemu dengan masyarakat yang datang ke sini. Jadi tantangannya seperti itu. Nah, sekarang kalau menurut yang pribadi, kalau boleh usul saran sih, teman-teman di sekolah kembali ke menumbuhkan diri sendiri dulu, gimana misalkan harus suka baca dulu, harus apa istilahnya, lebih dalam menggali lagi potensi bahwa kerja di perpustakaan itu tidak seperti kebanyakan orang pikir, yaitu istilahnya nongosin buku dogen, jadi tidak seperti itu. Definisi perpustakaan tidak selamanya nongosin buku, jadi ada tahapan-tahapan. Bayangkan kalau buku hilang, bayangkan kalau buku rusak, itu harus ada istilahnya pemeliharaan berkala. Kemudian sekalipun buku secara digital, tantangan digitalnya adalah bagaimana masyarakat bisa menggunakan digital itu. Kemudian anak-anak yang di sekolah itu memahami bagaimana menggunakan digitalisasinya itu gitu. Sekalipun mereka misalkan boleh bawa HP sekolah, peran kita sebagai petugas perpustakaan di situ dituntut ekstrem sekali kan, istilahnya mengawasi mereka, kemudian memberikan bagaimana anak-anak itu pemahaman bahwa kalau di sini kamu bisa baca buku, manfaatnya seperti ini. Jadi memang perpustakaan itu sifatnya adalah bukan hal yang bersifat fisik ya. Nggak ada perpustakaan menjanjikan hal fisik dalam artian peningkatan kemampuan diri sendiri, tapi secara berjenjang perpustakaan memfasilitasi bahwa kalau kita misalkan suka baca, kalau kita bisa misalkan suka datang ke perpustakaan, jadi akan ada relasi-relasi yang tumbuh, koordinasi-koordinasi yang bagus, kemudian ada diskusi, sehingga nantinya juga yang bermanfaatnya itu dampaknya ke diri sendiri dulu, kemudian ke orang lain juga seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya sih lebih awal adalah bagaimana menikmati dulu di perpustakaan. Ya itu yang susah. Sama gini, apa namanya, lagi satu nih kan, kalau buku induk tuh dibuat pakai Excel boleh nggak? Boleh. Misalnya kan, karena kalau buku induk tuh kebanyakan yang ditulis untuk begininya. Kalau diketik di Excel, buat datanya dijadikan buku induk itu boleh? Boleh, sebenarnya boleh aja. Maksudnya seperti ini. Jadi buku inventaris itu adalah buku yang digunakan untuk mengontrol, Iya, mengontrol situasi, kondisi di koleksi itu berapa jumlahnya, kemudian jenisnya apa aja, kemudian ada detail-detail di situ, informasi judul dan segala macam. Kalau mau diketik, alangkah bagusnya sih diketik, jadi akan kelihatan rapi. Cuma ingat nanti ngeprint dan ya itu tadi datanya biar disimpan dengan bagus. Gitu aja sih. Cuma kalau manual memang membutuhkan buku kan, beberapa buku. Dan waktu juga ya, kan manualnya. Kalau manual itu tantangannya. Nah, di samping itu juga seperti kami di sini secara rutin setiap tahun ada stock of name kan, stock of name koleksi. Jadi semua koleksi yang ada di sini kita kontrol keberadaannya di mana, kemudian rusak berapa, kemudian yang perlu diperbaiki mana. Nanti akan ada tim yang bekerja untuk itu setiap tahunnya. Jadi biasanya sih kami stock of name itu di bulan November Desember gitu, dengan kapasitas jumlah koleksi yang cukup banyak. Gitu aja sih. Kalau di sekolah tuntutannya adalah bagaimana menumbuhkan minat anak-anak buat membaca, itu yang paling iya, itu yang paling gitu ya. Itu tantangan terbesar untuk gitu. Jadi kalau penomoran itu kan yang penting nomornya dari urutan 00 sampai 100, 200 sampai sekian itu ya. Iya, kalau nomor klasifikasi sendiri kan dibagi menjadi 10 kelas utama dulu, dari 0, 00, 000 sampai 900. Kemudian dari 10 kelas utama itu dibagi menjadi divisinya lagi ke 10 divisi, dibagi lagi menjadi 100 divisi. Sehingga nantinya ada muncul penomoran sampai 9999 kan. 9999, dan itu pun jarang dipakai untuk nomor itu karena nomor-nomor di edisi ataupun di DC itu sudah dibakukan
sedemikian adanya sesuai dengan hasil kongres dari AECR, kemudian ada kongres FLA, sehingga kalau di Indonesia disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Nanti juga kalau di sekolah secara umum klasifikasinya kan masih menggunakan ke 10 kelas utama termasuk 10 divisi kelas dari kelas utama itu sendiri. Sementara kalau kami di sini sudah sampai ke subjek geografisnya. Jadi notasi wilayah sudah digunakan, kemudian notasi orang, notasi bentuk, kemudian ada notasi geografis juga yang harus kita gunakan kalau di perpustakaan umum. Kalau di perpustakaan sekolah cukup ke notasi secara umumnya seperti apa, kemudian kalau memang mau lebih dalam lagi ke 10 divisi selanjutnya bisa digunakan seperti itu. Misalkan seperti 294.5 agamanya itu tentang apa, bisa digunakan tergantung dengan hasil daripada penentuan subjeknya sendiri. Gitu. Itu udah yang bingungnya kan awal itu aja yang tadi dibilang kan udah selesai. Karena itu udah baru pertama ke perpustakaan tuh disuruh bagi dua dulu fiksi non fiksi. Kalau seperti itu susah. Itu ya susah nanti. Makanya setelah sekarang klasifikasi baru bisa setelah mulai diklat ini baru tahu mau tak hitung dulu berapa yang buku sama-sama jadi satu dulu, baru cari nomor klasifikasinya biar jadi lebih gampang. Boleh, nanti tergantung metode yang masing-masing teman-teman gunakan kan, maksudnya seninya itu kan kembali ke kita masing-masing. Kalau misalkan langsung dipilah begitu. Kalau kita sudah paham di edisi bisa sih, kalau memang masih kurang sekali misalkan.